Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ridho Rizaldi dari kelas TT 4509 dengan NIM 110121340. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah antena propagasi dengan judul perancangan antena berdasarkan studi kasus, yang dimana perancangan antena MIMO 2x1. Untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan. Dengan adanya tugas besar ini, penulis menganalisis dari studi kasus yang telah diberikan oleh dosen untuk membuat antena yang paling mungkin pakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga penulis juga dapat memahami syarat-syarat dari antena yang ideal dan tidak ideal untuk digunakan. Latar belakang, di era modern ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, terutama pada bidang telekomunikasi. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan handal mendorong terciptanya berbagai perangkat telekomunikasi yang canggih. Salah satu komponen yang penting dalam sistem telekomunikasi adalah antena. Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan dan atau menerima gelombang elektromagnetik radio. Antena juga dapat diibaratkan sebagai jembatan antara perangkat elektronik dan gelombang elektromagnetik pada ruang bebas. Antena memiliki peran yang krusial di berbagai sistem telekomunikasi, di antaranya jaringan seluler, sistem televisi, radio, satelit, dan radar. Untuk merancang sebuah antena, dan itu perlu dipahami terlebih dahulu parameter yang diperlukan. Kemudian beberapa parameter tersebut, di antaranya yaitu nilai frekuensi, ada juga gain, pola radiasi, polarisasi bandwidth, impedansi, dan lainnya. Dan perancangan memerlukan proses yang kompleks dan menantang karena terdapat nilai yang ideal dari masing-masing parameter dan harus semuanya terpenuhi. Tujuan. Tujuan dari perancangan antena ini adalah untuk menganalisis dan mensimulasikan kinerja antena dengan menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Perancangan ini berfokus untuk mencapai performa optimal antena pada frekuensi 4050 MHz dan parameter kerja utama yang akan dianalisis yaitu pola radiasi, polarisasi, gain, voltage sliding wave ratio, VSWR, return loss, bandwidth, dan input impedance. Kemudian yang bab 2, landasan teori. Dan ini akan membahas putar teori yang terkait dengan penelitian yang akan diobservasi. Yang pertama ada antena microstrip. Antena microstrip merupakan suatu konduktor logam yang dipasang pada pelat dasar yang mengandung bahan dielektrik. Massa yang rendah mudah difabrikasi dengan sifatnya yang konformal, memungkinkan ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukuran yang kecil jika dibandingkan dengan jenis antena lain. Karena sifatnya itu, antena microstrip ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan saat ini sehingga dapat diintegrasikan dengan perangkat telekomunikasi lainnya. Karena sifatnya itu, antena microstrip ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Antena microstrip terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan patch, substrate, dan ground plane. Patch adalah bagian konduktif dari antena yang terletak di atas substrat dielektrik dan berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara dan terletak paling atas dari keseluruhan bagian antena microstrip. Kemudian ada substrat. Elemen substrat merupakan bahan dielektrik yang memisahkan antara patch dan ground plane untuk mencapai kinerja yang optimal pada antena dan diperlukan penggunaan substrat yang tebal. Karena substrat dengan konstanta dielektrik yang rendah akan meningkatkan efisiensi dan bandwidth antena. Kemudian ada ground plane. Ground plane adalah bagian terendah dari antena microstrip yang berperan sebagai reflektor atau merefleksikan radiasi yang dihasilkan dari elemen parameter dari elemen paradiasi tersebut sehingga pola radiasi yang diinginkan dapat tercapai. Biasanya ground plane yang digunakan memiliki luas dan ketebalan tak terhingga atau infinite ground plane. Kemudian ada MIMO atau multiple input multiple output. Multiple input multiple output adalah sistem yang menggunakan antena lebih dari satu pada sisi pemancar atau sisi penerima. Notasi dalam sistem tersebut sejumlah M antena pemancar dan sejumlah N antena penerima. Sistem penulisan MIMO dapat ditulis dengan rumus MIMO M kali N. Atau kita lihat di gambar sini ada MIMO yang dimana yang inputnya di sebelah kiri dan outputnya di sebelah kanan. Sehingga MIMO 4x4 adalah jumlah antena pada sisi pemancar dan sisi penerima yang berjumlah 4 buah. Pada masa sekarang, teknologi wireless biasanya menggunakan sistem MIMO untuk mengurangi informasi yang hilang yang terjadinya ketika hanya menggunakan satu pemancar. Ada pola radiasi. Pola radiasi adalah representasi grafis sifat-sifat pemancaran antena sebagai fungsi dari koordinat ruang. Pada pola radiasi ini menimbulkan medan radiasi yang terdiri dari 2 jenis, yaitu medan reaktif dan medan radiasi. Medan reaktif merupakan bagian karakteristik medan antena akibat gelombang berdiri yang melambangkan energi yang tersimpan.
Sedangkan medan radiasi merupakan medan karakteristik dari medan antena akibat radiasi gelombang propagasi yang melambangkan energi yang dipancarkan oleh antena. Jadi dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi pada antena adalah arah getaran gelombang dari antena. Polarisasi juga dapat ditentukan dari menghitung axial ratio. Axial ratio ini dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut, yang nantinya ada di rumus tertentu. Kita lanjut lagi. Polarisasi ini merupakan parameter yang penting dalam komunikasi antena. Antena yang memiliki polarisasi linear horizontal tidak akan bisa berkomunikasi dengan antena yang memiliki polarisasi vertikal, dikarenakan adanya polarization loss factor, atau daya yang hilang akibat adanya perbedaan sudut yang dibentuk oleh polarisasi yang berbeda. Kemudian ada gain atau penguatan. Definisi sebagai perbandingan antara rapat daya persatuan unit antena terhadap rapat daya antena referensi dalam arah dan daya masukan yang sama. Gain itu juga menyatakan kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyal atau penerima dari arah tertentu. Gain dari antena biasanya dinyatakan dalam desibel. Ketika gain direferensikan dengan antena isotropik, maka dinyatakan sebagai dBi, desibel isotropik. Ketika diferensikan dengan dipol setengah gelombang, maka dinyatakan dengan dBd, desibel dipol, dan selanjutnya dan seterusnya. Dan ini di sebelah kanan adalah gambar untuk seberapa kuat atau rendahnya penguatan. Kemudian ada VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. VSWR adalah perbandingan antara amplitude gelombang berdiri standing wave maksimum dengan minimum. Pada saluran transmisi ada dua komponen gelombang tegangan, yaitu tegangan yang dikirimkan dan tegangan yang direfleksikan. Lalu terdapat dua jenis gain pada antena, yaitu gain absolut dan gain relatif. Kemudian ada return loss. Return loss itu sendiri merupakan perbandingan antara tegangan datang atau yang direfleksikan dengan tegangan yang keluar. Perbandingan tersebut dinamakan koefisien refleksi tegangan yang dilambangkan dengan RL. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth suatu antena didefinisikan sebagai rentang frekuensi kerja antena, di mana antena bekerja pada batasan frekuensi tertentu. Persamaan untuk mencari bandwidth juga ada di laporan. Kemudian ada metode penelitian. Dapat dilihat ini adalah studi kasus. Seorang engineer ingin merancang sebuah point-to-point communication antara dua titik A dan B karena di antara kedua titik tersebut memiliki kontur yang berbukit. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. Maka diperlukan sebuah relay positif yang bersifat meneruskan gelombang tanpa proses penguatan daya pada relay tersebut. Relay tersebut terdiri dari satu buah antena yang menghadap ke A lalu dihubungkan menggunakan kabel ke antena lainnya yang menghadap ke B. Dan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Untuk gain antena A 75 dBi, gain antena B 75 dBi. Nah, berarti dBi ini desibel isotropik. Kemudian redaman kabel A dan B itu 20 desibel per 100 meter. Berarti kalau kita ubah ke 1 meter jadi 0,02. 0,02 ya per 1 meter. Redaman kabel relay itu 1,5 dB dan itu tetap sifatnya. Kemudian ada sensitivitas B senilai minus 110 dBm. Ada fading marginnya 10 dB dan frekuensi yang udah ditentukan 4,05 GHz. Berarti pertanyaannya adalah rancanglah suatu relay dengan spesifikasi sesuai dengan fungsi di atas. Kemudian tentukan tinggi antena pada relay untuk antena yang menghadap ke A dan B agar terjadi komunikasi line of sight. Kemudian jika daya transmit pada A sebesar 40 watt, apakah daya yang menerima pada B akan sesuai dengan sensitivitas sistem yang diinginkan? Jika tidak sesuai, maka berapa daya minimal yang harus dikirim ke pemancar A? Oke, jadi di sini adalah cara menjawabnya. Untuk gen A dan gen B sudah ditentukan nilainya, sudah ada. Kemudian untuk frekuensinya juga sudah ada, 4050 MHz. Kemudian sini ada bahan dari FR4 senilai 4,3. Ada permeabilitasnya. Kemudian ada kecepatan cahaya senilai 3 kali 10 pangkat 8. Di sini kita bisa lihat untuk jarak antara antena D ini senilai 20 km. 20 kilo dari ujung ke ujung. Kemudian untuk tinggi antena A itu 75 meter, tinggi antena B 150 meter. Maka jarak antena A ke relay itu 6 km. Relaynya di tengah. Kemudian di sini kita akan mencari untuk panjang gelombang dalam medium di sekitar antena dulu. Untuk mencari panjang gelombang kita memerlukan rumus ini.
lambda 0 sama dengan C per F. Nah, di sini karena udah ditemukan C-nya berapa, F-nya berapa, didapatkan hasil 0,074 meter atau milimeter, 74 milimeter. Kemudian untuk mencari panjang gelombang di udara bebas, karena ini pada dalam medium, sekarang dalam udara bebas, rumusnya adalah lambda 0 dibagi akar dari epsilon R. Nah, jadi epsilon R ini 4,3 udah. 74 dibagi akar 4,3 jadinya 35,68 milimeter. Kemudian ada panjang fader. Untuk mencari panjang fader ini digunakan rumus LF sama dengan lambda G per 4. Nah, di sini udah ditentukan rumusnya juga. Lambda G-nya ini adalah panjang gelombang di udara bebas. Dibagi 4 dan didapatkan panjang fadernya 8,92 milimeter. Kemudian ada panjang fader, ada juga lebar fader. Bisa dilihat rumusnya untuk mencari si B-nya dan didapatkan 5,71 WF. Yang dimana untuk mencari ini juga dijabarkan di sini 2H per Pi B kurang 1 kurang ln 2B kurang 1. Ini adalah rumusnya. Dan didapatkan untuk mendapatkan hasil WF-nya adalah 2H per Pi kali dari 3,056. Didapatkan hasil adalah 3,11282 milimeter. Lalu ada permitivitas relatif efektif. Untuk permitivitas relatif efektif, dia menggunakan rumus epsilon R tambah 1/2 ditambah epsilon R kurang 1/2 kali 1/akar dari I tambah I2 kali H per W. Didapatkan hasilnya 3,85. Kemudian untuk pertambahan panjang dari patch, itu delta L. Dan ini berikut adalah rumusnya. Didapatkan hasilnya 0,733 milimeter. Kemudian ada panjang antena efektif atau LEF. Yaitu didapatkan hasilnya adalah 18 milimeter. Selanjutnya ada panjang patch LP, didapatkan hasil adalah 16,534 milimeter. Untuk lebar patch juga didapatkan hasilnya 22 milimeter dengan rumus yang sudah ada di sini. Kemudian ada panjang ground plane atau LG. Untuk LG di sini panjangnya 26,134 milimeter. Lalu ada lebar ground plane dengan lebarnya hasilnya senilai 31,6 milimeter. Lalu tinggi antena relay untuk LOS, untuk yang jawaban yang B, didapatkan H relay-nya tingginya 97,5 meter. Atau kalau diubah ke milimeter, tinggal dibagi eh, 1000. Kali 1000 dari meter ke milimeter. Lalu ada daya pada transmitter. Untuk mencari daya transmitter, PT sama dengan 40 watt. Di mana 10 log 10 40 tambah 30 sama dengan 46 dBm. Lalu ada free space loss atau LFS. Nah, untuk menentukan LFS ini udah ditentukan juga rumusnya 92,45 ditambah 20 log 10 dari D diameter ditambah 20 log 10 dari frekuensi. Didapatkan sisa 190,6 dB. Selanjutnya ada persamaan dari redaman kabel. Redaman kabel ini didapatkan LC-nya 5,5. Lalu ada link budget di mana semua link budget ini PR sama dengan PT ditambah GA tambah GB tambah GL kurang LE R kurang LRS kurang LC dan kurang F. Nah, di sini tuh yang nggak ada itu adalah LRS X. Jadi makanya untuk mencari PR sama dengan X kurangnya 10,1 dari hasil penjumlahan keseluruhannya. Di mana untuk perbandingan daya terima dengan sensitivitas itu tadi sensitivitas kita nilainya senilai minus 110 dBm. Berarti untuk cari PR sama dengan X kurang 10,1. Maka daya yang diterima itu harus lebih besar daripada sensitivitas B. Jadi PR ini harus lebih besar dari minus 110. Kemudian dimasukkan untuk hasil PR-nya segini. Jadi didapat untuk X itu lebih besar dari minus 99,9. Di mana gen antena relay tidak mungkin negatif sehingga harus menyesuaikan daya transmit
dari A atau menggunakan relay dengan gain yang dapat mencukupi kebutuhan. Lalu daya minimal dari pemancar A untuk jawaban pertanyaan C, diketahui daya transmitter A-nya itu 46 dBm. Apakah daya yang diterima pada B akan sesuai dengan sensitivitas sistem yang diinginkan? Kemudian jika tidak sesuai, maka berapa daya minimal yang dikirim pada pemancar A? Di sini untuk jawabannya untuk PT sama dengan minus 53,9 kurang X. Jika X sama dengan 0, maka untuk daya minimal sesuai dengan sensitivitas. Daya transmit minimum tidak sesuai dengan sensitivitas. Hal ini karena nilai daya transmit minimum tidak mungkin negatif. Jadi tidak akan mungkin dari hasilnya ini akan negatif. Kemudian selanjutnya ada pemilihan materi, di mana materialnya yang digunakan Fn4, tipenya diameter plus minus 2,0 mm. Konstanta dielektriknya adalah 4,3 dan permeabilitas relatifnya 1. Ketika menggunakan aplikasi simulasi CST, seperti inilah desain perancangan yang ditampilkan. Ini adalah antena MIMO 2x1 dengan besaran pedas input 50 ohm. Antena ini juga memiliki lebar 34 mm dan panjang 40 mm. Patch antena lebarnya 25 mm dan tingginya 15,1 mm. Dan juga saluran pencatu antena memiliki lebar 3 mm dan panjangnya 7 mm. Selanjutnya ada nilai VSWR antena pada frekuensi tengah 4,5 GHz. 4,05 GHz adalah 1,47. Jadi seperti ini. Lalu ada return loss, yakni minus 14,32. Karena ini adalah memenuhi karakteristik return loss yang baik, yaitu dikurang dari 10 dB, minus 10 dB. Kemudian bandwidth berpotongan dengan nilai VSWR yakni 2, didapatkan bandwidth antena sebesar 241,2. Untuk pola radiasi itu berdasarkan arah main lobe dan besar daya arah tersebut, pola radiasi yang dimiliki antena adalah unidirectional. Seperti ini, unidirectional. Lalu polarisasi, nilai axial ratio pada sudut azimut 0 derajat adalah 7,24. Dan ini menunjukkan bahwa polarisasi ini elips. Lalu gain antena memiliki sebesar 5,99 dBi dengan antena referensi berupa antena heliotropis. Ya, desibel isotropik. Nilai gain yang besar dipengaruhi juga oleh bandwidth yang tidak terlalu lebar. Selanjutnya ada hasil dan analisis pada bab 4. Untuk VSWR sendiri, hasil simulasi menunjukkan VSWR sebesar 1,4759 pada frekuensi 4,05 GHz, yang sedikit di atas nilai yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit ketidakcocokan impedansi antara antena dan sistem transmisi pada frekuensi tersebut. Namun karena nilai VSWR masih relatif rendah, semakin mendekati 1 semakin baik, ini menunjukkan bahwa refleksi sinyal kembali ke sumber adalah cukup kecil. Efisiensi antena adalah ukuran dari seberapa baik antena mengubah daya listrik yang diberikan kepadanya menjadi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan. Oke, selanjutnya ada return loss. Return loss pada frekuensi 4,05 GHz adalah minus 14,3229 dB, yang merupakan nilai yang tinggi. Nilai negatif menunjukkan bahwa daya yang dipantulkan kembali ke sumber adalah lebih rendah dari daya yang diterima oleh antena pada frekuensi tersebut. Dalam hal ini, nilai minus 14,329 dB menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari energi yang diterima oleh antena pada frekuensi 4,05 GHz dan dipantulkan kembali ke sumber. Sedangkan sebagian besar energi diserap atau dipancarkan sebagai energi sinyal. Lalu ada bandwidth. Bandwidth antena yang diperoleh dari simulasi adalah sekitar 241 MHz. Ini berarti antena mampu mentransmisikan atau menerima sinyal dalam rentang frekuensi sekitar 241 MHz tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Lalu ada pola radiasi unidireksional pada antena secara terlihat menggambarkan distribusi arah dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Secara khusus itu mengindikasikan bahwa antena memiliki preferensi dalam arah tertentu di mana radiasi dipancarkan atau diterima dengan intensitas yang lebih tinggi daripada arah lain. Polarisasi ketika nilai axial ratio pada sudut azimut 0 derajat adalah 7,24, ini menunjukkan bahwa komponen vertikal dari horizontal dari medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena memiliki perbandingan amplitudo yang signifikan, sehingga menciptakan polarisasi elips. Karena polarisasi elips itu adalah kombinasi antara polarisasi vertikal dan horizontal yang menyebabkan medan listrik berputar di sepanjang lintasan gelombang, tetapi tidak sama pada setiap titik dalam siklus gelombang. Kemudian ada gain. Gain antena sebesar 5,999 dBi yang menunjukkan bahwa antena memiliki kemampuan untuk memfokuskan atau menerima energi elektromagnetik dengan intensitas hampir 6 desibel lebih besar daripada antena isotropis.
Hal ini menunjukkan bahwa antena memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengarahkan atau menerima sinyal dalam suatu arah tertentu. Kemudian ada kesimpulan. Melihat hasil yang diperoleh melalui perancangan, nilai dari setiap parameter yang dihasilkan belum optimal, sehingga masih diperlukan optimalisasi lebih lanjut secara keseluruhan. Antena yang dianalisis menunjukkan kinerja yang cukup baik pada frekuensi 4,05 GHz dengan VSWR rendah, return loss rendah, bandwidth yang cukup lebar, pola radiasi yang unidireksional, dan gain yang moderat. Namun, perlu diketahui bahwa polarisasi elips dapat menghadirkan tantangan dalam komunikasi nirkabel. Desainer sistem perlu mempertimbangkan hal ini dan mungkin perlu menerapkan teknik polarisasi yang sesuai untuk memastikan kualitasnya optimal. Berdasarkan hasil perhitungan dalam menentukan tinggi antena pada relay untuk mencapai loss, didapatkan nilai sebesar 97,5 meter, daya transmit minimal yang didapatkan adalah sebesar minus 53,9 dBm, namun daya transmit minimum tersebut tidak sesuai dengan sensitivitas dikarenakan nilai daya transmit minimum tidak mungkin negatif, sehingga diperlukan peninjauan ulang terkait parameter tersebut. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata atau keliru. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.